semuanya, perkenalkan nama saya Amira Muna Harunisa Faradina Hashim dengan NIM 23000242261. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum, sifat hukum, unsur-unsur hukum, dan juga tujuan hukum. Jadi, apa sih yang dimaksud hukum dan sebagainya? Kalau mau tahu, simak penjelasan berikutnya ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ada juga pengertian hukum menurut KBBI. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI adalah hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama oleh S.M. Amin. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Sanksi itu disebut hukum. Yang kedua oleh Sacipto Raharjo, yaitu hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Yang ketiga oleh Plato, yaitu hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Dan yang keempat oleh Van Kant, yaitu hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Penjelasan yang kedua mengenai sifat hukum. Sifat hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak patuh mentaatinya. Sifat hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya hukum dagang. Sementara itu, sifat hukum yang memaksa adalah hukum dalam keadaan bagaimanapun memiliki paksaan mutlak. Contohnya yaitu hukum pidana. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hal ini bertujuan karena semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang memiliki pasal yang berlaku. Lalu, ketika seseorang melanggar hukum, akan dipaksa agar mengikuti sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan pasalnya. Yang ketiga, penjelasan mengenai unsur-unsur hukum. Unsur hukum adalah komponen atau bagian-bagian yang membentuk sistem hukum suatu negara. Hukum terbentuk dari beberapa unsur yang saling berkesinambungan. Pada dasarnya, unsur-unsur hukum tersebut datang dari pemaknaan hukum itu sendiri. Unsur-unsur hukum terdiri dari 4. Yang pertama, hukum memuat peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan. Kedua, peraturan itu dikeluarkan oleh badan hukum resmi. Ketiga, peraturan yang dibuat sifatnya memaksa. Keempat, ada sanksi tegas bagi para pelanggar. Nah, yang pertama yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan. Unsur hukum ini menjelaskan bahwa hukum berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat tentang hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman, serta tingkah laku manusia mengarah ke yang lebih baik. Kedua, peraturan itu dikeluarkan oleh badan hukum resmi. Tidak semua orang bisa menyusun peraturan, hanya lembaga atau badan hukum resmi saja yang bisa melakukannya. Yang ketiga, hukum atau peraturan yang dibuat lembaga hukum resmi bersifat memaksa. Artinya, hukum memaksa semua orang untuk patuh. Pada intinya, hukum tidak hanya tertuju pada satu golongan saja, melainkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan yang keempat, ada sanksi tegas bagi para pelanggar. Unsur hukum ini menjelaskan bahwa tiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi. Oleh sebab itu, mau tidak mau, masyarakat patuh terhadap hukum yang ada. Dan yang keempat, penjelasan mengenai tujuan hukum.
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termasuk dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan hukum sendiri ada 3, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilanlah yang menjadi tujuan utama, ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Tujuan yang lainnya adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.